Berikut ini demonstrasi program beasiswa menggunakan metode SAW berbasis web ya. Nah, untuk demonstrasinya saya mulai dari menunjukkan perhitungan SAW menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi di sini baris ini merupakan baris alternatif atau kriterianya ya. Yaitu nanti di dalamnya ada 6 kriteria, nilai dari rata-rata nilai 2 semester terakhir, prestasi non akademik, kemudian total penghasilan orang tua, jumlah beban keluarga, jumlah absen atau tidak berangkat dalam 2 semester terakhir, dan daya listrik rumah. Adapun untuk tipe dari kriterianya ya, yang ini benefit, cost. Jadi contohnya ya kita menggunakan itu ya benefitnya 3 dan costnya juga 3 ya. Kemudian untuk bobotnya ditentukan di sini ya, bobot dari masing-masing kriterianya, dan total bobotnya sudah dijumlah di sini, yaitu total kepentingan ada 1 ya. Selanjutnya ya di baris ini ya ada pembaginya ya, pembaginya dicari ya. Jika bagian tipe kriterianya ini adalah benefit ya, jika ini cost ya, maka nanti akan dicari nilai minimalnya ya antara C7 sampai C18 ya. C7 itu ini sampai C18 di sini. Cari nilai minimalnya kalau ini cost. Tapi kalau bukan cost berarti benefit kan bukan cost. Ini dicari nilai maksimalnya antara C7 sampai C18. Demikian juga nanti dengan kriteria-kriteria yang lainnya ya. Ini nanti akan dicari nilai maksimalnya. Kemudian nanti kalau yang ini akan dicari nilai minimalnya dari semua alternatif atau semua siswa yang ada ya. Sama nanti dengan di semua kriteria diperlakukan atau menggunakan formulasi Excel yang sama. Nah, kemudian normalisasinya ya dihitung dari ya jika C4-nya ya, C4 itu nanti di sini ya tipe dari kriterianya ya, jika cost ya maka dicari nilai minimalnya ya. Kemudian dibagi dengan C7 ya, C7-nya nanti yang ada di sini ya. Tapi jika bukan cost ya, artinya kalau benefit dia bukan cost ya, maka pada C yang ke-20 ini ya, akan diisi dengan ya, C7 ya, dibagi dengan nilai maksimalnya, yaitu C775 dibagi dengan 100, hasilnya 0,75. Demikian juga nanti dengan siswa yang lainnya ya, pada kriteria yang sama. Begitu juga nanti dengan masing-masing siswa ya pada kriteria yang lainnya menggunakan formulasi yang sama atau rumus yang sama ya, sehingga nanti menghasilkan angka-angka ini ya. Nah, kemudian ya setelah dinormalisasi ya, kemudian dikalikan dengan bobotnya ya. Jadi nanti di sini 0,333 dikalikan dengan 0,125, hasilnya adalah 0,7 ya. Demikian juga nanti ya dengan yang satu ini dikalikan dengan 0,1 ya, kemudian keseluruhan hasilnya ya itu nanti dijumlahkan ya, sehingga nanti menghasilkan ini. Kalau kita lihat rumusnya yang di sini ya, di sini C5 ya dikalikan dengan C20 ya. Jadi kalau kita lihat ya C5 ya, C yang ke-5 ya, ini selalu C5 bobotnya dikalikan dengan C yang 20. Kemudian di sini ya dilanjutkan dengan D5 dikalikan D20 ya. Nah, D5 ya, D5 ini dikalikan D20 dan seterusnya, ini kali ini semuanya nanti dijumlahkan ya di sini ya, sampai di sini H5 dikalikan dengan H20. Sama nanti di baris berikutnya ya akan menggunakan rumus yang sama dengan yang di atasnya ya. Dari C5 dikalikan C21, D5 kalikan D21 ya, sampai H5 dikalikan H21 ya. Dan semuanya nanti dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai SAW seperti ini dari siswa 1 sampai siswa 12. Kemudian hasil perhitungan SAW-nya ini ya di-copy di sini ya, sehingga nanti ini bisa dilakukan perankingan ya. Nah, ini dilakukan sorting ya dari yang terbesar atau yang ke yang terkecil ya, atau yang terkecil dari yang ke yang terbesar ya, sehingga nanti akan ditemukan rankingnya ya. Nanti di sini ini kita blok dulu ya, kemudian nanti ini kita sorting ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sehingga nanti ditemukan yang ranking 1 ya, itu adalah siswa 12 ya, yang prioritas untuk mendapatkan beasiswa dengan nilai SAW tertinggi. Kemudian dilanjutkan dengan siswa 4,
siswa 11, siswa 5, siswa 7, siswa 10, siswa 8 sampai seterusnya nanti mendapatkan nilai yang terkecil, tapi rankingnya nanti juga akan yang angkanya terbesar ya, tapi ranking tertingginya nanti ada di sini ya. Nah, kemudian kita demonstrasikan dalam programnya ya, apakah nanti hasilnya sama ya. Tentu dengan isian masing-masing siswanya mendapatkan nilai-nilai seperti yang ada di sini ya. Oke, kita mulai dari admin ya, user admin ya, membuat program beasiswa ya. Untuk data dummy-nya siswa 1 sampai siswa 12 sudah ada di sini ya, tidak didemonstrasikan lagi. Kemudian yang didemonstrasikan mulai dari membuat program ya, membuat program baru, misalnya di sini ya, beasiswa Pemda Provinsi ya Jawa Tengah ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian tahun programnya 2025, kelasnya sesuai dengan data dummy yaitu kelas 11. Kemudian jurusannya data dummy jurusannya peternakan ya. Nah, ini untuk keterangannya bisa ditambahkan jika diperlukan. Misalnya keterangannya khusus tahun ini ya. Tahun ini misalnya seperti itu, tidak rutin misalnya ya. Nah, setelah menambahkan program beasiswa, admin perlu menambahkan kriteria dari beasiswa. Ingat, jumlah total bobot kriteria harus sama dengan 1. Kalau masih 0 belum memenuhi. Lebih dari 1 nanti juga tidak bisa. Nah, untuk penambahan kriteria nanti kita menggunakan petunjuk yang ada di sini ya, sehingga nanti hasilnya akan sama. Nah, seluruh kriteria akan dibagi menjadi 4 crisp ya. Misalnya di sini ya. Yang pertama adalah rata-rata nilai dalam 2 semester terakhir ya. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam program ya. Dengan bobotnya di sini adalah 0,2. Ini kita samakan 0,2 ya. Kemudian untuk tipenya di sini adalah benefit ya. Ini kita jadikan benefit. Ini dibuat harus sama persis ya, karena kalau tidak sama dengan menggunakan rumus yang sama hasilnya tentu juga akan berbeda ya. Nah, untuk rata-rata nilai dalam 2 semester akhir ya bisa diisi dengan persen lah ya, karena kan biasanya nilai maksimumnya adalah 100 ya. Kemudian nilai bawahnya ya bisa dari 1 sampai 100 ya, atau 0 sampai 100 ya untuk nilai ya. 100 ya seperti ini ya. Kemudian nilai crispnya kita samakan 4 semua ya, biar nanti tampilan di sisi siswa akan memilih 4 pilihan ya. Oke ya. Kemudian nanti secara otomatis ya sistem akan membagi ya nilai antara 0 sampai 100 ke dalam 4 crisp ya. Jadi nanti crisp 1 nilai 0 sampai 24, crisp 2 25 sampai 49, crisp 3 ya itu nanti 50 sampai 74, dan crisp 4 itu 75 sampai 100. Artinya nilai yang semakin tinggi semakin diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian bisa kita klik simpan crisp ya. Nah, sampai di sini penambahan berhasil, tapi bobotnya masih 0,2 belum memenuhi ya. Kita tambahkan lagi ya sesuai dengan contoh yang disediakan di sini. Yaitu yang kedua adalah prestasi non akademik ya, dengan nilai crisp ya antara 1 sampai 6 ya. 0 sampai 6 lah ya. Kalau tidak punya sama sekali ya 0 ya. Kemudian ini untuk bobotnya ya diberikan 0,25 ya. 0,25 ya. Kemudian ini benefit ya. Nah, ini untuk prestasi non akademik misalnya berapa buah ya, atau berapa piagam ya. Buah gitu aja ya. Oke ya, nilai bawahnya 0 ya. Kemudian bisa sampai mendapat 6 itu ya, prestasi non akademik ya, dengan jumlah crisp kita buat 4 juga ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk pembagian crisp secara otomatis oleh sistem. Walaupun bisa diedit ya, tapi saya sarankan menggunakan pengaturan yang ada di sistem ya. Kemudian bisa kita klik simpan crisp ya. Nah, nanti penambahannya berhasil ya, tapi masih belum memenuhi total bobot yang dibutuhkan. Kita tambahkan lagi ya. Berikutnya di sini ya, yaitu total penghasilan orang tua ya. Total penghasilan orang tua kita copy, kita masukkan ke sini ya. Dengan bobot ya 0,2 ya, dan tipenya adalah kos ya. Ini 0,2 ya, dan tipenya adalah kos ya, penghasilan orang tua dalam rupiah ya. Untuk nilai bawah dan nilai atasnya dari 0 ya sampai 6 juta ya.
nilai bawahnya 0 ya, kemudian sampai nilai atas 6 juta. Oke ya, jumlah crispnya juga di sini 4 ya. Oke ya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ya, 1,5 juta ya, sekitar 1499,9 lah ya. Kita mengikuti hasil perhitungan oleh sistem ini ya, kemudian kita klik simpan ya. Ini sudah 0,65, masih belum memenuhi ya. Berikutnya kita tambahkan kriteria yang lainnya, yaitu jumlah beban keluarga. Dengan tipenya adalah benefit ya, semakin banyak semakin diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa, dan bobotnya adalah 0,25 ya. Oke ya, kita tambahkan lagi di sini ya, yaitu jumlah beban keluarga dengan bobotnya adalah 0,25 ya, dan tipenya adalah di sini benefit ya. Satuannya di sini orang ya. Oke ya. Kemudian ya, untuk nilai bawah dan atasnya ya, dalam beban keluarga antara 0 sampai 6 juga, seperti pada itu ya. Prestasi non akademik ya. Nah, untuk jumlah crispnya ya, itu kita buat 4 aja semuanya sebagai demonstrasi ya, untuk mempermudah pemahaman demonstrasinya ya. Nah, nanti pembagiannya kurang lebih seperti ini dengan nilai crisp antara 25 sampai 100 ya. Oke ya, di sini sudah bertambah jumlah beban keluarga ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan jumlah abstain atau tidak berangkat dalam 2 semester terakhir ya. Oke, kita tambahkan lagi ya jumlah abstain ya. Ini nilai bobotnya 0,125 dan tipenya kos ya. 0,125 ya, dan tipenya kos ya. Nah, jumlah abstain itu nanti bisa satuannya misalnya berapa pertemuan atau berapa hari ya dalam 2 semester terakhir ya. Oke, kita masukkan ya. Kemudian nilai bawah atasnya ya, dari 0 sampai 6 ya. Misalnya kalau lebih dari 6 ya nanti itu ya semakin tidak diprioritaskan ya. 0, kemudian di sini 6 ya, dengan jumlah crispnya ada 4 ya. Oke, kita simpan kriteria ya, dan sekarang bobotnya kita sudah ini pembagian crispnya kurang lebih seperti ini ya. Kita langsung simpan aja crispnya ya. Kemudian di sini ya bobot sudah 1,03. Ini kayaknya ada yang kelebihan. Nah, kalau kita lihat ya jumlah beban keluarga semestinya 0,125 ya, jumlah beban keluarga ya. Tapi di sini tadi kita tulis 0,25. Ini bisa kita edit kalau mengalami kesalahan ya. Ini kita rubah menjadi 0,125 ya. Oke ya, nilai crisp dan nilai bawah atasnya sama ya. Dan nanti ini kita samakan aja dengan sebelumnya ya, sehingga nanti di sini masih mendapatkan 0,90 ya. Kemudian kita tambahkan lagi ya, yaitu yang terakhir ya, di sini daya listrik rumah dengan bobot 0,1 ya, dan tipenya adalah kos ya, yaitu daya listrik rumah 0,1 tipenya kos ya, misalnya di sini dalam watt ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya, beban daya di rumah ya, misalnya kita isi antara 450 sampai 1000 ya. Oke ya, di sini ya 450 ya, dan 450 sampai misalnya 1300 ya. Nah, ini sampai berapa ya? 10.000 lah ya. 10.000 ya. Untuk nilai-nilai ini ya sebenarnya nanti bisa direpresentasikan secara bebas. Namun dalam konteks demonstrasi ini yang penting ya jumlah crispnya adalah 4 ya. Nah, nanti sebenarnya untuk pembagian ini ya bisa diimprovisasi ya sesuai dengan kondisi lapangan ya. Namun demikian ya, dalam demonstrasi ini ya antara 450 sampai 1000 aja yang kita masukkan seperti itu, sehingga nanti kita memiliki 4 pembagian nilai crisp ya. Kemudian setelah kita simpan ya, di sini total bobotnya sudah sampai 1 ya, sudah memenuhi ya, dan kita bisa mengakhiri editing kriteria dari beasiswa Pemda Provinsi Jawa Tengah. Ini bisa kita copy ya, sehingga nanti ketika kita berkunjung ke list program ya, dan kita cari di sini ya, itu langsung tampilkan di sini. Nah, setelah membuat program pertama kali ya, statusnya adalah draft ya, kemudian kita bisa mengajukan ke kepala sekolah ya. Nah,
Selanjutnya kita login dari sisi kepala sekolah. Nah, di sini kita login menggunakan browser lain ya, pada user kepala sekolah ya, user capsec ya, kemudian passwordnya 1234 ya. Oke ya, di sisi kepala sekolah ya nanti akan muncul ya ajuan beasiswa ya, yaitu tadi yang beasiswa Pemda Provinsi Jawa Tengah ya. Ini dalam demonstrasinya sebenarnya bisa ada beberapa pilihan, tapi untuk mempersingkat demonstrasi langsung kita setujui aja programnya ya, kita setujui programnya ya, sehingga nanti di sisi admin ya, setelah disetujui programnya ya, kalau kita refresh ya, maka nanti ya kita coba Jawa Tengah ya. Kita coba pastikan dulu dari sisi kepala sekolah ya, ini sudah disetujui. Oh, tadi ngekliknya kurang tepat ya, setujui program. Nah, kalau udah coba di refresh, ini sudah disetujui ya, maka ketika kita kembali ke sini ya, yang program Provinsi Jawa Tengah tadi ya, maka posisinya sudah disetujui dan tidak bisa dirubah lagi statusnya. Kita tinggal merubah aksesnya di sini ya, aksesnya kita buka sehingga nanti siswa bisa mengisi programnya. Kita buka ya. Kemudian kita simulasikan ya masing-masing siswa yang ada di ini ya, di ketentuan ini ya, nanti bisa mengisi, yaitu kelas 11 jurusan peternakan ya. Nah, untuk login dari sisi siswa ya, kita bisa menggunakan NIM ya dari siswanya, karena ketika kita admin menambahkan siswa, otomatis nanti akan terbentuk username dan password ya dari sisi siswa. Ini kita copy saja ya. Kemudian berikutnya, karena kepala sekolah sudah tidak tidak kita demonstrasikan lagi, kita sign out ya. Berikutnya kita login sebagai siswa di sini dengan username dan passwordnya, menggunakan di sini adalah NIM, nomor induk siswanya atau NIS-nya ya. Nah, kita login sebagai siswa yang pertama ya. Kita isi program beasiswa yang Pemda Jawa Tengah ya, kita isi nilainya. Nah, pengisian nilainya ini kita sesuaikan ya dengan isian yang ada di sini ya. Siswa 1 nilainya 75, 50, 25 ya. Nah, 75. Kalau kita lihat ya di sini ya, 75 itu yang ketiga ya, kemudian 50 yang kedua, kemudian 25 itu yang pertama ya. 75, 50, 25, kemudian 25, 75, 25 ya. Kemudian berikutnya ya, di sini 25, kemudian 75, kemudian 25 lagi ya. 25, 75, 25. Kemudian setelah itu bisa klik submit ya. Maka siswa ini nanti akan statusnya sudah mengisi kriteria untuk beasiswa untuk ini ya, Pemda Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian kita lanjutkan dengan siswa yang lainnya ya, yaitu siswa 2 di sini ya, siswa 2 ya dengan nilai 125,50 ya. Kita ambil siswa 2 ya, kita login dulu. Login dulu ya program beasiswa ya. Kemudian berikutnya kita masuk beasiswa ini ya. Nah, dengan isian kita samakan hasilnya 125,50 ya. Di sini ya 100 itu yang tertinggi ya, kemudian 25,50, 25 yang terendah, kemudian 50 itu yang kedua ya. Kemudian dilanjutkan dengan ya di sini ya 75, 25, 25 ya. 75, kemudian 25, kemudian 25, kita submit ya. Oke, kita isikan terus ya ke semua siswa ya. Kita send out ya, kemudian kita isikan ke siswa yang lainnya. Untuk siswa yang lainnya ya, untuk memperingkas video ya, pengisiannya saya skip, kemudian nanti saya tunjukkan hasilnya. Nah, setelah mengisi semua siswa sampai siswa yang ke-12 ya, berikutnya kita kembali ke admin ya, di bagian penetapan program ya, kemudian kita pilih program ya. Kemudian kita cari tadi beasiswa yang Pemda Provinsi Jawa Tengah ya. Saat ini posisinya jumlah terpilihnya belum ada, tapi jumlah kandidatnya 12 ya, sama dengan data yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini ya, tentukan penerima ya.
Nah, sebelum menentukan penerima ya, ini bisa dilihat dulu ya masing-masing siswa ya, pada masing-masing kriteria bisa dilihat. Nanti kalau ada yang kurang cocok nanti silahkan disesuaikan ya. Nah, kemudian ya yang perlu dilakukan adalah menghitung ya nilai normalnya dan nilai terbobotnya ya terhadap masing-masing kriteria ya. Terhadap masing-masing siswa juga, semua kriteria pada semua siswa, dan ini harus dilakukan satu persatu pada masing-masing kriteria, karena kalau dilakukan perhitungan bersama-sama, kemungkinan kalau menggunakan personal komputer tidak akan kuat atau error ya. Nah, ini kita hitung dulu dari rata-rata nilai 2 semester terakhir, kita kalkulasikan SAW-nya ya. Nah, di sini terhitung ya semuanya untuk rata-rata 2 semester terakhir untuk semua siswa ya. Kemudian yang lainnya juga begitu ya, prestasi non akademik ya. Kemudian total penghasilan orang tua kita kalkulasikan ya. Kemudian jumlah beban keluarga ya, kita kalkulasikan juga ya. Sampai jumlah absen dalam 2 semester terakhir ya. Dan yang terakhir adalah daya listrik rumah, kita kalkulasikan. Nah, setelah ini semua normalisasi dan nilai terbobotnya sudah dikalkulasi. Nanti nilai SAW-nya di sini juga akan otomatis terkalkulasi, tapi rankingnya belum ya. Nah, otomatisnya di sini bisa dilihat ya bahwa nilai SAW tertingginya adalah siswa 12 ya. Jadi ini secara rasional saja bisa kita lihat ya bahwa ini nanti akan mendapatkan ranking 1 ya. Kemudian siswa 4 ranking 2, siswa 3 ranking 11 ya. Bisa kita cek di sini ya. Untuk hasil perankingan, hasil akhirnya ya, perankingannya di Excel-nya ya. Siswa 12 ranking 1, siswa ini ya, siswa 4 ranking 2, dan nanti siswa yang ke-11 ranking 3 ya. Di sini siswa 12, 4, 11, 5 ya. Kita cek 4 saja ya, kita cek 4 ya. Kemudian 5 ya. Dan angka-angkanya memang ini selisih itu ya, selisih 0, sekian, tapi ini sudah dibulatkan 2 angka ya. Ini 1,9 ya. Di sini hitungannya 1,958 ya. Dari jumlah informasi yang didapatkan bahwa perhitungan Excel, khususnya Microsoft Excel yang 2010, memang ada selisih sekian koma angka ya. Ada selisih sedikit sih ya. Ini 1,8 ya nilai SAW-nya, dan di sini 1,3 ya. Nah, sedikit saya koreksi, sebelumnya ada kesalahan program, yaitu menghitung program, karena kebetulan sudah didemonstrasikan 2 kali. Untuk penjumlahan total ya dari nilai terbobotnya ya terhitung dengan program yang lainnya. Setelah diperbaiki hasilnya 0,95, 0,93 ya. Di sini ya 0,95, 0,93, kemudian 0,84, 0,84 dan 0,82, 0,82 ya, sudah sesuai ya. Nah, setelah mendapatkan nilai SAW seperti ini ya, kemudian bisa dikalkulasikan rankingnya ya. Nah, setelah dikalkulasikan nanti akan muncul rankingnya, dan hasilnya akan sama persis dengan hasil yang ada di Excel. Demikian penjelasan mengenai ini ya, bagian-bagian inti dari program seleksi beasiswa menggunakan metode SAW. Sementara untuk laporannya dan lain sebagainya, saya kira ini bisa diimprovisasi dan bisa dijelaskan ya dalam percobaan masing-masing. Demikian, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.